Kalau kamu mendengar namamu dipanggil di rumah, padahal kamu sendirian, gak ada siapa-siapa di rumah, jangan jawab. Karena itu awal rumahmu diruat. Bukan kerasukan, tapi ada yang ikut tinggal. Tidur gak pernah nyenyak, sering mimpi buruk, kadang capek yang berlebihan. Yang paling mengerikan, kamu sadar bahwa perasaan itu bukan kamu. Ngeruat ini bukan untuk memanggil makhluk apapun, tapi untuk mengusir yang menolak pergi. Tonton sampai akhir, karena saat dilepas sesuatu akan menunjukkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Mangkus di channel Kusyairi Doang. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang tabu, yang mungkin kebanyakan orang menyebutnya tahayul, dimana kadang ritual ini dikonotasikan dengan negatif. Padahal ini sesuatu yang positif. Bisa disebut ini sebuah tradisi, adat, atau apapun itu di suatu tempat. Karena apa? Karena ritual ini biasanya diadakan di sebuah rumah ruang lingkup kecil ataupun di sebuah desa ruang lingkupnya yang lebih besar. Biasanya ritual ini disebut dengan ngaruat. Jadi ritual ngaruat ini seseorang pada takut. Padahal ngaruat bukan suatu ritual untuk memanggil makhluk apapun, tapi ngaruat yaitu menyuruh pergi yang tidak mau pergi. Dimana ngaruat ini ada dua versi. Dimana yang tadi ngaruat itu mengusir yang tidak mau diusir atau mengembalikan ke asalnya. Tapi ada satu jenis ngaruat justru memanggil makhluk yang tak kasat mata. Ya ini yang bahaya ini. Biasanya ngaruat dengan jenis ini dilakukan oleh para dukun. Dia harus ngadain sesajen, harus ngadain kepala kambing kadang, dan sebagainya. Nah, ini yang bahaya. Padahal sejatinya mengaruat yaitu mengembalikan ke asalnya,
mengusir makhluk yang tadinya dia datang atau ikut, terus mengembalikan ke tempatnya, bukan malah memanggil makhluk ya, atau memanggil jin. Makanya kebanyakan warga masyarakat ini berkonotasi negatif, berartikan negatif. Padahal sejatinya ngaruat yaitu mengkondusifkan suatu tempat agar tempat tersebut enak dihuni, enak dipakai usaha, adem ayem, tentrem dan sebagainya. Sejatinya ngaruat menetralkan energi negatif. Tapi apa yang terjadi jika ngaruat ini dilakukan dengan dukun yang memanggil jenis jin untuk membantu mengusir jin yang sudah ada di tempat tersebut? Apa yang terjadi? Bahwa yang terjadi pasti bakalan ada bentrokan energi jin. Syukur-syukur jin yang dipanggil energinya lebih tinggi daripada jin yang ada di tempat tersebut. Gimana kalau jin yang dipanggil energinya lebih rendah daripada jin yang ada di tempat tersebut? Tentunya dia bakalan menjadi pengikutnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Yang ada kondisi rumah jadi malah kacau, tambah runyam, emosionalnya nggak stabil. Pokoknya tempat tersebut nggak enakan aja. Banyak masalah, usaha susah, gagal dan gagal, terus aja gitu. Makanya kalau ngeruat suatu tempat diusahakan oleh orang yang berkompetensi, orang yang ngerti, orang yang tahu keilmuannya, orang yang tahu tata caranya, etika adabnya. Karena apa? Ketika ngaruat tidak bertahap. Kalau sekolot mah teu malapah gedang, cenahnya orang sudah mah tidak izin dulu, mulai dari makhluk lahir sampai makhluk nggak kasat mata, dari yang jirim sampai yang gaib, itu semua ditata. Ada kalau di Kidung tuh namanya Raja Pamunah. Kalau orang tua dulu gitu, ada Raja Pamunah. Jadi yang asalnya dari api balik ke api, yang asalnya dari air balik ke air, asal dari tanah balik ke tanah, asal dari udara balik ke udara. Izin, dulur, batin, papat kalima pancar, semua ditata di sana. Bisa sobat mistis cari aja Raja Pamunah, pasti ada di situ, ditata tuh. Nah, itulah kehebatannya orang dahulu, bisa bikin kidung saya bilang mah lantip lah ya. Lantip tuh jadi tertata mungkin ya. Kalau berhitung tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu, nggak langsung loncat ke 10, enggak. Makanya ada yang nyebutin, wah, nabuh wayang ya, media melalui wayang goleh. Biasanya itu sama ngaruat. Iya bener, kalau yang diususin ngaruat, tapi yang enggak mah ya enggak. Gimana bedanya sama yang ngaruat sama enggak? Biasanya dalang itu nyebutin sebelum mulai acara, biasanya seperti itu. Enggak semata-mata sekarang langsung aja gitu, enggak pengumuman dulu pasti bahwa acara ini dibarengi dengan acara ngaruat atau apa gitu, diharapkan ke penonton apa nanti ada. Karena apa? Karena ngaruat ini nggak sembarangan, harus ada tata caranya.
Apalagi kalau ngeruatnya satu desa. Kalau istilah di sini hajat lembur, cina gitu. Biar apa? Bentuk syariat manusia agar terhindar dari mara bahaya. Bentuk syariat manusia agar tentram ayem, adem, nggak ada masalah. Warga masyarakatnya saling mendukung, nggak bentrok antar masyarakat. Jadi damai aja. Nah, ini bentuk syariatnya seperti ini. Karena di dalam ngaruat itu ada sebuah bahasa yang sakral. Karena apa? Karena bahasa ini luar biasa, mengandung arti yang maknanya luar biasa. Kalau nggak percaya, coba cari aja di Raja Pamuna, karena saya nggak hafal ya, nggak bisa ngejelasin secara detail gitu. Bahwa katanya asal cai mulang cai gitu, asal tanah mulang tanah. Salah satunya itulah ya, pengasalan diri, pengasalan makhluk. Asal tinu batu balikan batu, jangan berkeliaran. Jadi ngerapihin. Pokoknya bagus itu. Makanya kebanyakan orang ngaruat ini berkonotasi negatif, berartikan negatif. Karena apa? Kebanyakan orang berpikir bahwa ngaruat ini mendatangkan buta hijau lah, inilah, makhluk apalah, gitu kan, makhluk pewayangan lah. Padahal bukan itu. Bahwa ngaruat ini sebuah penetralan, biar tidak diganggu sama makhluk gaib, juga sinkronisasi energi alam dengan manusianya, biar terjadi atau tercipta adem, tentram, ayem. Beda lagi kalau yang ngeruatnya dukun. Kalau dukun ya tahulah ya, yang asalnya adem ayem kata kacau. Makanya jangan sekali-kali ngaruat dengan dukun, karena dukun ini bikin kacau, bikin pusing. Tuh, kalau kata orang sini mah nyebutnya dukun lintuh penyakit matuh. Sana terus uang gitu kan, harus beli ini beli itu, wah sekian juta, penyakit ya anger-anger wae gitu ya. Nah, makanya ngeruat ini nggak sembarangan ya. Mungkin segini dulu penjelasan saya tentang ngaruat. Buat teman-teman yang lebih tahu, komen-komen di bawah. Karena keterbatasan keilmuan dari saya, mungkin ada pemaparan yang kurang, gitu kan, dari segi apalah keilmuan atau apapun. Coba yang lebih tahu komen-komen di bawah ya. Tapi sebelum meninggalkan videonya, tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara subscribe, like, dan share agar teman-teman kalian lebih tahu tentang ngaruat ya. Mungkin segitu dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datang saya dari pribadi, kebenaran hak balik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.